Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsihi. Tsumila hadrati jami' asatidina wa usadatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhusu khazatan jami' masyayikhi nahdlatul ulama wa jami' masyayikhi mamba'il futuh wa jami' ma'ahid islamiyah wa nakhusu khazatan Syekhina Muhammad Zubair Ahmad Bashir Syekh Abdul Hamid Syam Sairi Asaditina bin Al-Futuh wa nakhusu khasatan muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashubil Usuri sahibu Mawaidil Usuriyah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitarin amin lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah ngaji dandani awak dandani sanane untuk sangune urip sangune mati. Kemarin libur karena agak capek semua kebetulan tanpa ada janjian. Insyaallah semoga kita tetap diberi kesehatan lah. Sebelumnya 2 hari sebelumnya adalah hadis yang ke-15. Sekarang adalah al-hadis as-sadis asyara, hadis yang ke-16. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'lim wa ta'allum, kita niati upaya-upaya ini menjadi sebagai taklim, belajar wa ta'lum, ta'lim wa ta'allum untuk apa? Li ridhoillah, untuk cari ridha Allah. Nah, itu nanti soal-soal yang lainnya yang penting niatnya itu kita mantep. Soal nanti pinter, nanti sukses, nanti selamat, itu nanti itu bonus urusannya sing gawe urip, karena diantaranya kersane Allah dan Rasulullah ya dari mana? Ya dari ngaji begini kita tahu hadis dan yang lainnya. Nah, kitab Suriyah ini memang tepat untuk menemani kita yang masih awam ini, yang masih banyak yang belum tahu, masih butuh pencerahan. Di saya jenengan semua sama saja. Surya ini kitab-kitab yang banyak menerangkan tentang bagaimana Allah itu sangat murah, Allah itu sangat kasih sayang, dan Rasulullah juga syafaatnya juga rahmatan lil alamin. Nah, semoga kita tetap entah nanti nyambung di antara kita ini, nyambung kejadian dalam hidup dan mati kita itu nyambung atau kelaku hadis yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, wallahu alam. Enggak tahu apakah nanti yang bisa menyelamatkan. Kalau yang bisa menyelamatkan kita hal-hal kecil seperti menolong, berbelas kasih pada hewan, pada seseorang, berarti itu nyantol hadis pertama. Nah, syukur-syukur ada yang begitu. Kita tidak tahu. Ada bisa saja nanti pas kita hidup mati kita itu ternyata enggak kecantol bab yang usur tadi, yang bab pertama. Tapi bab misalnya tentang ada yang masih ingat? Biasanya diingat itu biasanya berharap nyantol yang begitu. Ada yang diingat cerita yang apa? Ada hormati orang tua. Nah, jadi mulai di dunia ini ya biasanya kita seseorang itu akan mengaji banyak, ngaji macam-macam. Itu biasanya ada yang nyantol satu yang itu diugemi. Nah, misalnya Mas Di berarti bukan ngandalkan, artinya sangat menstabilo lah gitu ya, menstabilo hadis-hadis tentang tahlil la ilaha
illallah. Jadi pentingnya la ilaha illallah itu sampai begitu. Nah, kalau Mas Wawan ingat apa Mas? Numprit. Manumprit toh? Manumprit Oh. paling gampang ya Mas. Oh kok manuk nuan. Jadi Wan. nanti dicek ya. Nah, ini ada penarik lagi hadis ke-16 ini kita hadis ke-16 ini kita ada kabar murah lagi. Kabar kasih sayang Allah pada kita. Ini masyhur ini hadis ini nanti dulur-dulur semua tahu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-16 adalah an Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari Ali bin Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Atau sesungguhnya Sayyidina Ali qala iku wis dawuh sapa Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Sayyidina Ali ini qala wis dawuh wis ngendika Rasulullah sapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah man qara'a qul huwallahu ahad. Nah, ini senengan iki mazhab qulhu cocok bagi kita lah. Man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri asyara marratin lam yasil ilahi dzambun fi dzalikal yaumi. Nah, ila akhirihi kita maknai satu-satu. Man utawi sapane wong, barang siapa qara'a iku lamun maca sapa man. Jadi man syartiyah ini. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad ila akhiriha, hingga akhirnya qul ahad gitu ya. Ini diceritakan karena dulu kayak Al-Qur'an sekarang itu kan sama kayak cerita tadi kemarin pas kita sempat ngobrol itu di luar ngaji, Al-Qur'an itu dulu bahkan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya apalagi gitu ya. Masa ada sa al-musallasa yang di titik 3 gitu. Oh berarti tidak ada titiknya. Nah, sama kayak hadis ini yang man qara'a qul huwallahu ahad ya disebut qul ahad aja gitu. Sebutannya. Makanya di Al-Qur'an ada beberapa surat itu ada yang julukan sendiri-sendiri. Ada yang nyebut surat ini, ada surat ini, kan macam-macam suratnya. Satu surat sebutannya judulnya beda-beda. Intinya sama. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Nah, surat apa ini terkenal ya? Al-Ikhlas. Barang siapa membaca surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya maksudnya ila akhirnya itu. Ba'da sholatil fajri ing dalam waktu sause sholat fajar. Sholat fajar itu sebelum subuh itu, atau di mana subuh juga monggo. Asyara maratin berapa? Kelawan 10 kali. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha setelah sholat fajar dengan bacaan 10 kali, maka jawabannya man syartiyah tadi lam yasil, maka tidak bisa ilahi, tidak datang gitu ya, tidak sampai ilahi kepada orang tadi dan pun apa dosa fi dzalikal yaumi ing dalem waktu hari itu. Jadi barang siapa yang janjinya Rasulullah, barang siapa yang membaca qul ahad 10 kali di waktu fajar, salat fajar itu biasanya salat sebelum subuh itu. Ya, mumpung Ramadan begini kita bisa praktekkan 10 kali, maka janjinya Rasulullah kita bisa dijaga. Jadi khasiatnya adalah qul ahad 10 kali itu punya khasiat untuk menjaga kita tidak melakukan dosa selama sehari itu. Itu manfaatnya gitu. Wa in jahada, meskipun senajan jahada itu sungguh-sungguh, asyaitonu sapa setan, meskipun setan-setan itu sungguh-sungguh takut do meneh. Wahya hal utawi surat qul huwallahu ahad ila akhirih, suratun itu surat makiyatun yang bangsa Makkiyah, surat yang turun di kota di Makkah. Wahya lan utawi suratul qul ahad ini, surat al-ikhlas ini qul ahad arba'u ayatin iku patang ayat. Wa khamsa asyarata iku lan 15 kalimatan, apane kalimat ada 15. Nah, berarti surat
Al-Ikhlas itu 4 ayat terdiri dari 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una wa sab'atun lan pitu arba'una lan wa arba'atun lan pitu wa arba'una lan 40. Berarti 40 itu harfan apane huruf 47 huruf. Jadi itu manfaatnya gitu, bisa dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu hadisnya sampai di situ. Ada lagi wa an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat, diceritakan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi juga. Diceritakan an Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, man qara'a suratal ikhlas, di hadis yang lain gitu ya. Ini hadis yang satu ini kan menceritakan tadi Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian 10 kali berarti ini ijazahnya beda-beda mungkin sanad riwayatnya. Lah ada ceritakan Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab ini ceritakan beda lagi. Yang intinya sama tentang al-ikhlas. Barang siapa qara'a lamun maca sapa man surat al-ikhlas ing surat al-ikhlas marratan satu kelawan siji. Wahidatan kelawan ambalan wahidatan yang satu. Jadi satu kali. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali saja, dia maka akan dikasih sapa wong mau minal ajri saking ganjaran kamisli ajri mi'ati syahidin koyo-koyo. Nah, koyo-koyo loh ya, enggak podo. Berarti koyo-koyo seolah-olah punya ganjaran mi'ati syahidin koyo wong mati syahid akeh 100. Ini bagi logika cek enteng iku luwe gitu ya. Tetapi ya itu Allah itu memberi rahmatnya Allah lewat itu. Lewat. Jadi makanya kita seringkali harus bersyukur ditakdirkan menjadi saelek-elek kita masih masih berlomba-lomba untuk menjadi umatnya Rasulullah. Jadi ini misalnya enggak iman, tak mau kira enggak iman ya padha wae. Wong enggak iman enggak percaya. Kadolan puluhan. Monggo sampai nek. Makanya di antara nanti usuriyah ini ada kitab usuriyah ada 40 hadis. Kalau memang ya di antara tidak meremehkan yang lain, tapi biasanya kita setiap orang itu punya punya Andalan. Bukan andalan tapi yang paling diingat. Sangat aku bisa lakukan, sangat aku ingat gampang, terus macam-macam. Karena sholat fajar abot iki berarti tapi belum tentu yang lain. Iya, biasanya yang mono itu ngelilir boyo ya. Punya potensi aku bisa ngelakoni kan. Nah, tiap orang beda-beda. Setelah saya pacar. Enggak usah misalnya 40 hadis besok ini bab ini tak amal lo kabeh. Enggak apa-apa sih. Saya tapi ya semampunya saja wong kita orang iki sementing yakin saja. Yakin itu penting, iman itu penting. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Muhammad. Nah, kita imani, kalau bareng-bareng kita imani, kita yakini bahwa ini wong enak kok. Enak gak percaya ya apa sih? Mi'ati syahid. Tapi enak bagi kita yang iman. Tapi bagi beberapa orang misalnya yang enggak iman. Allah itu enggak iman macam-macam. Bisa saja bukan karena kebodohannya tapi karena saking pintere maca buku akeh terus mosok sing ngono tok. Berarti kan kurang yakin. Pangeran guru ngekei keyakinan itu. Sama. Iku obate 500.000 sak pil gitu ya. Karena mau orangnya terlalu percaya itu. Padahal hasilnya bodoh karo misalnya godhong kelor. Sama. Godhong kelor iki lah nang omahku biasa gitu ya gitu. Sama. Polanya sama. Jadi alhamdulillah kita insyaallah di jamaah ini diberi hidayah, diberi keimanan, keyakinan untuk mengamini ini. Bayangno nek bukan apa jenenge. Tapi ya mungkin beda lagi misalnya pada kondisi tertentu. Ayo sapa sing pengen melu jihad enggak wis aku kulhu wae gitu. Itu beda lagi gitu ya. Ini ganjarannya sama gitu. Nah, tentu perlakuannya berbeda. Wong namanya membaca sama ngelakoni perang itu kan berbeda. Tapi ganjaran itu saya menerjemahkan ridhonya Allah itu seperti itu gitu loh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik. Hadis ketiga dari ceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dawuh sapa sahabat Anas bin Malik, dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad marrotan kelawan siji, kelawan ambalan wahidatan yang siji, fakaan nama koyo-koyo apa jenenge, seolah-olah koyo-koyo setuhune wong mau qara'a iku maca sapa wong mau sulusal Qur'ani ing sepertelune Quran. Barang siapa yang membaca satu kali qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka seolah-olah orang itu membaca sepertiga Al-Qur'an. Tapi juga dirumus, tentu berbeda wong seperti kok. Mas Hendra itu seperti Mas Andi, berarti bukan berarti Mas Hendra sama dengan Mas Andi. Ini kan pelajaran logika matematika nona. Wah, podo ya, ndak podo. Tetapi sama ganjarannya gitu. Gawe dalil ngono akhirnya wis gak usah maca Al-Qur'an, wis maca kulo ae gitu ya. Tamat wis. Waman utawi sapane wong, barang siapa qara'a iku lamun maca sapa wong ha ing qul huwallahu ahad ila akhirih marrataini dua kali, faka'anna mongko sesungguhnya orang tadi qara'a itu membaca sulusail Qur'ani ing rong pertelune Al-Qur'an. Dua kali rong pertelune. Terus lanjut waman utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man ha ing qul huwallahu ahad ila akhiri salah samarot kelawan tiga ambalan, fakana mongko seolah-olah setuhune wong mau qara'a iku maca sapa wong mau Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kullahu ya sekabian Al-Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, itu berarti sama kayak membaca Al-Qur'an selengkapnya, ya 30 juz itu. Waman utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man, lamun maca sapa man ha ing qul huwallahu ahad 11 ing kelawan dengan jumlah 11 marotan ambalane bana moko bangunno sapa Allah membangunkan lahu maring wong sing maca mau 11 kali mau baitan ing omah, satu rumah fil jannati ing dalem swarga. Jadi jangan bayangkan kok omahe model ngene, tipe ngene. Jangan, pokoknya iki janjine Gusti Allah gitu sajalah. Karena bisa jadi bait yang disebut bait kan rumah. Yang disebut di hadis ini belum tentu serupa dengan bait yang kita. Yes, pokoknya nikmat gitulah. Fil jannati ing dalem swarga. Enak kan? 11 kali. Nah, berarti kalau kita yakini benar, maka ada berapa kali tahlil kita baca. Ini tahlil kan mesti ana kulo. Meneh 11 ya untuk sauma. Jadi di surga dijanjikan itu. Lah logikane gini, misalnya ben aku maca akeh Gusti. Saiki aku jenengan ampirno nang neraka, misalnya gitu. Ini omong-omong klobot gitu ya. Iya sama neraka lho, aku wis maca kulo e. Terus aku lah nganggur nang akhirat gitu kira-kira. Ben sampean teko iki. Nganggur. Nomor lah nganggur. Lobby untuk dosaku akeh Gusti, tapi aku gedang iki ngomong ae. Ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Itu enak kan dijanji Allah. Allah itu sangat rahmat. Rahmatnya ya di salah satunya lewat begini-begini ini. Satu-satu segitu. Min yakutin, rumah tadi dari apa? Min yakutin dari yakut. Hamra akang abang. Oh, wis gak kok teko boto merah. Yakut hamra. Wa kana lan ono apa sababun nuzulihi hadis surah, apa sebabnya turunnya surat ini. Nah, surat Qul Huwallahu Ahad ini turunnya sebabnya apa? Iku qala dawuh sapa Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah sing meriwayatkan banyak ini.
Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah dan Abu Aliyah, wa Syi'bi dan sahabat Syi'bi, wa Ikrimah dan Ikrimah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, jadi sebab turunnya atau nuzulnya surat ini itu diceritakan oleh beberapa sahabat tadi. Ijtama'a sungguh sudah berkumpul. Ijtama'a sudah kumpul. Sopo kufaru Makkah sopo ahli kafir Makkah. Wa hum ahli utawi kafir Makkah Amir bin Tufail iku diantaranya adalah Amir bin Tufail. Terus wa Zaid bin Qais dan Zaid bin Qais. Kemudian Nughairum dan yang lainnya. Pokoknya intinya diceritakan di hadis ini yang kumpul ketok irunge Amir bin Tufail dan Zaid bin Qais dan yang lainnya. Wa hadaru itu podo hadir podo teko sapa kufar kamau ahli kafir Mekah mau. Wa qalu lan podo ngucap sapa mereka kufar mau, ya Muhammad he Muhammad. Jenenge iki ya. Sak gedhe-gedhinge tetep nyeluk Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Ya orang terpuji, mangkel orang terpuji. Jeneng api iku kadang repot, tapi nek Indonesia kan padha wae kan. Celuk-celukan itu. Camat. Nah, mereka berkata gini nantang sama Rasulullah. Sif ya Muhammad Muhammad. Sif. Sif itu nyifatono atau sifati. Menjelaskan sifatnya gitu maksudnya. Lana kepada kami Rabbaka ing pangeran Isra. Jelaskan ya Muhammad sifat-sifat pangeranmu. Bisa awal iki ya. Amin dhahabin apa dari emas, amin fiddatin au min fiddatin atau dari terbuat dari perak au hadidin atau besi. Karena di era itu jahiliyah itu disebut karena era materialisme. Era materialistik itu, semua diukur materi. Jelas. Makanya formatnya saja berbeda menurut saya. Nek biyen jahiliyah dan Kanjeng Nabi menjelaskan Tuhan yang bagaimana agak sulit karena tradisi sebelumnya, tradisi nabi-nabi tauhid sebelumnya itu sudah tergerus oleh jahiliyah tadi. Ngertine masyarakat yang jahiliyah tadi ya Tuhan itu ya teko wesi, teko patung, malah ono sing teko roti barang pas luwih dipangan barang. Jadi akhirnya tanyanya ya begitu, tanyanya ya simpel. Mereka padahal ya cerdas-cerdas misalnya, tapi udah tertutup gitu mungkin. Tertutup oleh dari zaman ke zaman, akhirnya ya mikir pangeran itu ya patung ya macam-macam gitu. Aunu hasin atau tembaga. Apa besi, emas, tembaga, perak. Itu sampai ngamuk mungkin ya. Fa inna ilahatana. Fa inna alihatana. Maka sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami min hadil asya itu terbuat dari ini semua gitu. Terus Tuhanmu kayak piye? Aku sifatono gitu. Ya mbek nantang gitu ya. Jungkir apa sing mbok sembah kira-kira ngono. Faqala moko jawab an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ana Rasulullah, dawuhe Rasulullah, dawuhe Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun Rasulullah itu utusan Allah. Akulah utusan Allah. Innallaha sesungguhnya Allah la yushbihu iku tidak nyerupani, tidak menyamai sapa Allah syai'an ing suwi-wiji Allah. Sesungguhnya aku Rasulullah dan sesungguhnya Allah Tuhanku itu tidak menyerupai satupun. Wala aqulu dan aku juga tidak mengucapkan lahu kepada Allah syai'an ing suwi-wiji. Dan saya juga tidak karena Allah begitu aku juga tidak mensifati Allah seperti sesuatu yang lain. Min tilqa nafsi saking ya sakarepku, ideku, opiniku gitu. Kalau saiki opiniku Allah itu gini kan. Makanya hati-hati. Saking pinternya akhirnya Allah itu wes macam-macam lah gitu. Maka kalau memang ngomong Tuhan Allah ya pakai wahyu udah. Bocorannya itu kita nggak bisa notok wes itu. Nah, kalau mencari Tuhan sendiri ya monggo, tapi sudah ada banyak contohnya. Nah, fungsinya agama itu adalah memberi bocoran kepada kita, hidayah kepada kita. Sing notok, otak kita sudah notok. Kemudian fa'anzala mongko kemudian menurunkan Allah sapa Allah taala hadis surat ing ikhlas surat. Jadi asbabun nuzul itu sebab
narasi turunnya ayat tadi itu diceritakan tadi ada kufar ngumpul terus ngakui Rasulullah ya karena Rasulullah itu sakarepe Allah semua dikai wahyu akhirnya turunnya surat qul huwallahu ahad wa qala lan dawu sapa Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kira-kira ada yang bisa baca kufuwan ahad. Nah, itu jenis-jenis qiraah. Kemarin kita ngobrol sama Mas Indra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. As-samadu ini nerjemahkan mereteli tadi. As-samadu utawi lafat as-samad alladzi itu adalah lafat atau ucapan atau kata atau apa namanya mufradat la jaufa yang tidak apa ya alladzi iku lafat atau mufradat la jaufa yang tidak ada jero apa weteng tidak ada perut atau bagian dalam gitu ya itu maujud lahu kedua as-somad. Somad itu artinya ya punya makna tidak ada perut atau lambung baginya wala yakulu dan tidak ada makan enggak makan makanya as-somad itu zat yang biasanya terjemahan itu zat yang segala segala sesuatu menuju ke dia itu kan as-somad diterjemahkan itu wala yakulun orang mangan apa alladzi wala yashrabun dan tidak minum apa alladzi walau kana senajan atau lamun ono apa alladzi mujawwafan iku duwe ono wetenge atau ada tempat kantungnya lahtaja mongko ora butuh sapa alladzi atau as-somadu tadi ila syai'in maring suwi-wiji jadi as-somadu itu kan jadi as-somadu itu asmaul sifat Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu as-somadu. As-somadu itu kalau diterjemahkan ya tadi zat yang segala sesuatu bergantung pada zat itu. Nah, itu terjemahannya diterjemahkan Ibnu Abbas itu apa artinya kalau di situ? Allahus samadu artinya. Allahu somad tempat bergantung hanya Allah lah yang tempat bergantung. Nah, jadi segala sesuatu menuju ke sana, merefer ke sana as-somadu itu. Nah, artinya ini diartikan Ibnu Abbas as-somadu itu ya zat atau yang istilah penjelasannya adalah ada ruang yang atau perut gitu ya, yang tapi tidak makan, tetapi tidak minum juga meskipun ada tempat. Nah, gitu ya, penjelasannya gitu. Maka tidak butuhlah karena Allah tidak butuh tempat, tidak butuh sesuatu. Bahwa hale utawi as-somadu tadi. Layah taju itu tidak butuh zat fat as-somadu ila syai'in barang sesuatu. Bal kullul khalaiki tetapi bahkan setiap makhluk muhtajuna iku butuh kabeh ilahi maring as-somadu. Jadi as-somadu lafat itu ya sifat Allah atau ta'rif Allah Allahus somadu itu adalah meliputi atau menggantungkan zat yang kepada semuanya bergantung pada as-somadu tadi. Wa yuqalu lan diucapkan as-somadu apa kata as-somadu maknanya lam yalid walam yulad diteruskan lam yalid walam yulad dijelaskan lagi di ayat itu as-somadu lam yalid walam yulad artinya lam yalid ora ngelahirno walam yulad lan ora dilahirno. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini zaman era-era jahiliyah ya. Ini perdebatannya begini, namanya ilmu tauhid. Kandani Allah pangeran mosok pangeran duwe anak gitu. Tapi dari dulu memang sampai situ. Lah hari ini mungkin contohnya enggak anak. Ya tapi tetap ada lah yang meyakini bahwa Tuhan itu ya anak ya bapak. Jadi urusane yang jelas Allah dari lafaz dari
surat itu menjelaskan Allah itu as-somadu lam yalid wa lam yulad. Wa yuqalu lan diucapkan lam yalid, kata lam yalid tadi laisa iku ora ono lahu kedue Allah as-somadu tadi waladun apa anak. Maksudnya yang itu ya Allah tidak punya anak. Ini penjelasannya Ibnu Abbas. Fayarisu karena ndak punya anak, fayarisu kemudian juga enggak bakal mewarisi sapa anak mau mulkahu ing kerajaane Allah. Sehingga kalau ada yang nabi atau generasi berikutnya ada yang menganggap ini anak Tuhan, maka seolah-olah dia yang berhak mewarisi kerajaan Allah sing duweni jagat alam. Dia semua kalau sudah punya keyakinan begitu akhirnya kan munculnya kolonial itu kabeh di akoni tanai kabeh ditakoni. Bagi kita ya kolonial lah, bagi mereka karena ada spirit ini ya iki pangeranku gitu. Ya jajahan ngono gitu ya. Akhirnya makanya dalam beberapa kitab di filsafat itu ada namanya buku asik yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, etika Protestan dan spirit atau semangat kapitalisme penjajahan tadi. Ya memang maklum dia datang menurut kita penjajah, tapi menurut mereka dakwah, karena semua adalah ini kan pengiranku, iki nabi ku anak Tuhan, jajah ya sapa ya tanahku ngono gitu. Jadi misinya dakwah, padahal nangkene merkosa gitu ya. Nah ini kurang ajar. Walam yulad laisa lahu walidun, sama walam yulad itu artinya laisa ora ana iku keduwe Allah, walidun iku bapak. Nek Allah duwe bapak, terus bapake Allah itu duwe bapak maneh pasti. Mbah berarti. Dibuyut Terus diurut-urut terus tutuk sampai kiamat gak tutuk. Fayarisu mongko bisa mewarisi sapa bapake mau saking anak. Gak iso. Walam yakun lahu kufuwan ahad, artine walam yakun ahad utawi walam yakun kufuwan ahad laisa iku ora ana lahu keduwe Allah didun iku swalike walanatun yo swalike artine yo sing padha wala syabihun lan ora walanatun iku yo ora ana sing menyamai wala syabihun yo ora menyerupai. Artinya walam yakul lahu kufuwan ahad adalah bahwa Allah tidak punya yang sejajar, Allah juga tidak ada yang sewali'e memusuhi. Makanya salah kaprah ketika kon niku di golongannya setan, sijine golongan Allah. Seolah-olah setan mbek Allah duwe partai sendiri-sendiri. Kok setan niku ciptaane Gusti Allah kok. Nah, logika itu berarti tabrakan sama kulul ahad ini. Golongan setan, sijine terus golongan Allah. Berarti setan mbek Gusti Allah sama kayak rebutan partai gitu ya. Enggak. Itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu. Wala kaifa, ora koyo piye sing bisa kita bayangkan, dan tidak seperti kita bisa dengar. Selagi Mas, wingi Mas Hendra jarine cerita Mas Hadi. Mari ketemu pangeran. Piye wingi suarane ngene. Alas berarti gak pangeran iku sembujuk iku. Iki ono sing model ngene. Jadi kalau jangankan lihat, dengar, kepikir saja sesuatu itu Tuhan itu enggak berarti. Karena pikiran itu juga Tuhan. Imajinasi kita Tuhan. Enggak mungkin Mas Mansur yang mebel itu diketahui oleh kursinya. Siapa yang gawe awakmu? Dimensi itu makhluk padahal itu. Terus sing di kursi yang dibuat Mas Mansur iki ngerti sing gawe aku Mas Mansur. Gak arep iso. Makanya logik itu analognya. Terus wala ahadun, dan tidak ada seseorang atau sesuatu yusyakiluhu yang
ya bentuknya menyerupai Allah, tidak ada satupun. Wis intine tauhid itu ya Allah percaya. Makanya cara terbaik adalah nek gak ngerti, waduh gak yakin Allah itu, karena sudah otak kita sudah mata, otak, pikiran kita sudah tergantung terlanjur materialistik. Sesuatu harus diukur kebendaan. Maka untuk mikir gini sulit, berarti cara terbaik adalah nek kita kalau nggak bisa yakin bahwa kita bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu cara terbaik itu. Wa fi riwayatin wa fi riwayatin yang dalam riwayat iku tetap yang dalam riwayat, satu riwayat anan nabiya utawi sesungguhnya kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lama kharaja ing dalam nalikane metu sapa kanjeng Nabi ilal Madinati maring kota Madinah ijtama'a mengupas ngumpul sapa kufaru Makkah sapa ahli kufar, maka ala babidarin nadwah dikumpul di bab pintunya dari nadwah. Dari nadwah itu kayak aula gitu, jadi balai pertemuan. Wahia hale utawi darun nadwah fisik kati Abi Jahlin, itu di gang sempitnya Abu Jahal. Jadi aula atau pos kampling atau tempat pertemuan itu Rasulullah pas mau ke sana ternyata ada orang kufar di situ. Nah, tempatnya balai pertemuan tadi itu di gang kecilnya Abu Jahal. Wa qalulan ucap sapa kufar Makkah, wa qalu lan kufar rujukane kufar Makkah mau mengucapkan gini, may yaruddu Muhammadan ilaina, manut sapa nu yaruddu kang iso balekno, yaruddu nolak atau balekno. Sapa sing iso nggawa, maksudnya balik nggawa Muhammadan ing Sayyidina Muhammad ilaina maring kami, aurok sahu atau kepalanya, membawa kepalanya kanjeng Nabi gitu ya. Nuktihi maka aku akan kasih kepada man tadi, orang tadi, mi'atana kotin 100 unta. Jadi dulu kan Nabi disembarakno, sayembara kufar Makkah itu. Ayo pas ate liwat gitu kan. Rasulullah pas ate melu rapat gitu ya. Rapat RT. Itu ternyata ahli kufar Makkah ngumpul, wis sapa sing wani nyekel Nabi Muhammad nggawa sirahe tak kei 100 unta. Kalau sudah ketutupan gini, kufar itu repot, terkutupan hatinya lewat karena banyak yang nolak Rasulullah itu ya faktornya hidayah memang ya, tapi faktor di ilmu buminya, ilmu kehidupannya biasanya karena tidak mau kesaingan. Abu Jahal, Abu Lahab, terus kafir Mekah itu rata-rata kan harus settle, sudah jadi tokoh pada waktu itu, sehingga kedatangan ini logikanya orang kafir ya, orang kafir itu. Lah iya aku wis sekolah dhuwur-dhuwur dipimpin gak sekolah ben cilikane angon wedhus gitu ya. Itu makanya kita tertutup akhirnya. Nah, lewat apa? Lewat mukjizat kalau yang bisa kebuka itu. Ya, titik. Jadi ada sayembara begitu, pengen membunuh Rasulullah. Diberi 100 unta hamroa yang warna merah. Ini kira-kira satu unta yang bagus. Sudal hadakoh yang sud itu hitam, hadakoh itu ya apa ya ini matanya. Fakoma moko berdirilah atau bergegas rojulun sopo satu orang yukolu dan diucapkan sopo disebut sopo lahu maring rojul apa Suraka bin Malik. Nah, ternyata ada satu orang yang berdiri langsung. Wis kelingan unta 100 ya. Semangat. Nah, yang disebut namanya akhir adalah Suraka bin Malik. Suraka bin Malik jenenge. Wa qala lan ngucap sapa Suraka bin Malik, ana arudduhu ilaikum, aku sing bakal balekno mau. Aku sing bakal nggawa Kanjeng Nabi utawa sirahe Kanjeng Nabi nang sampean kabeh. Jadi kira-kira urunan sapa sing iku kira-kira sing suke-suke. Fadhaminu mongko nanggung semua orang kafir tadi. Lahu marang Suraka hadil amwala ing iki-ikilah janji
tadi harta tadi, maksudnya hadiah iku sing nanggung wong kafir kabeh mau. Fawaraja mongko keluarlah sapa Warokoh bin Malik Surakoh sepurane Surakoh bin Malik khalfahu ing sa mburine Kanjeng Nabi, akhirnya nututi komburine Kanjeng Nabi. Wa adraka lan nemui sapa Surakoh mau bin Malik an nabiya ing Nabi, kemudian akhirnya ketemu Kanjeng Nabi. Tutut mburi tek ketemu. Akhirnya maksudnya pesate kena lah gitu ya. Alaihi salatu wassalam. Fasalla moko menghunus. Salah itu ngetokne pedange. Siap-siap. Sapa Surakoh mau saifahu ing pedange liak tula supaya membunuh. Sapa Surakoh mau ing Kanjeng Nabi. Tibaan fasukhirat. Ternyata kemudian nunduk al-ardu sapa bumi, tanahe menunduk, maksudnya ambles li amrin nabi krana kahanane Kanjeng Nabi, krana perintahe Kanjeng Nabi. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi al-ardu ing bumi, fa masakat kemudian ambles nunduk fa masakat itu fa masakat maskun itu berhenti, fa masakat kemudian berhenti, memberhentikan apa bumi tadi hu ing Suraka. Kemudian bumi tadi akhirnya memberhentikan niat atau aktivitas amblesnya bumi tadi memberhentikan niat Suraka tadi. Fatasafala kemudian ambles sufla mengisor, tasafal sufla itu mengisor, tasafala berarti ambles. Rijlu farosi apa sikile jarane Suraka fil ardi ing dalam bumi ila rukbati sampai nang dengkule apa jaran mau. Faqala mongko ngucap sapa Suraka, ya Rasulullah utusan Allah, al aman mesti ampun ya Rasulullah, almun aku golek aman ya Rasul ngono kira-kira. Amanah al amanah itu maf'ulnya maksudnya panjenengan paringon aman ya Rasulullah, selametno ya Rasulullah gitu. Terus kemudian fada'a kemudian berdoalah Rasulullah Muhammad sallam fa anja kemudian menyelamatkan hu ing Suraka sing ambles mau ambek jarane Allahu sapa Allah. Kemudian Allah nyembadani wis ya Allah selamatkan itu Suraka. Fasara kemudian saro yasiru itu melaku. Fasara kemudian berjalanlah Suraka saatan. Begitu didoakan lagi segala ambles berjalan lagi sesaatan ya sesaat lah berapa menit itu mungkin. Tsumma salla kemudian menghunus lagi Suraka saifahu ing ngetokno pedang maneh wa arada kemudian wa arada ngarepno sapa Suraka qatlahu ing mateni Kanjeng Nabi. Fatasafala dadaan tetep maneh fatasafala ambles maneh. Rijlu farozi apa sikile jaran mau fil ardi ing dalam bumi hatta khodat sehingga mengambil atau menggapai atau ya mengeksekusi gitu ya hu ing Suraka mau al ardu apa bumi. Akhirnya ya tetap diamblesno terus bumine juko artinya akhoda itu juko aslinya. Akhirnya buminya menelan ila surrotihi yang tadi sampai dengkule faros mau saiki surroti sampai udele. Faqala mongko ngucap sapa Suraka al aman balik maneh ya Kanjeng Nabi amano ya Nabi gitu. Orang ngajar wis ditulung wae. Terus akhirnya ngucap ngene Suraka la af'ulu ba'da hada aku gak ngelakoni maneh Kanjeng Nabi. Ada syai'an yang suci sifat mongko Kanjeng Nabi akhirnya ndonga maneh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anja kemudian menyelamatkan hu ing Suraka mau Allahu sapa Allah taala. Fa nazala kemudian turunlah an farosi sapa Suraka an farosi saking dari kudanya tadi waja'alan teko baina yadaya ing baina naqati Rasulillah dan akhirnya datang menghampiri Rasulullah baina yadaya naqati Rasulillah di depan ontanya Rasulullah. Jadi Rasulullah pas naik onta tadi. Wa jelas kemudian duduk sapa Suraka. Wa qala lana berucap ya Rasulullah. Rasulullah akhbirni kabarano beritahu saya ya Rasulullah.
man iku sapa ilahuka utawi Tuhan panjenengan. Ya Rasulullah beritahu kami, lungguh deh. Depro lungguh teko Tuhanmu siapa ya Rasulullah. Haitsu kana lahu qudratun, kok iso sekirane kana ono iku lahu tetep keduwe ilahuk Tuhanmu qudratun apa kekuasaan. Loh kok iso kuwasa sampean ndonga gitu karo gumun gitu ya. Nah, hidayah itu macam-macam, bisa lewat mukjizat yang begitu, bisa bukan. Ya kita sama kayak kita. Ono sing wis kejegur baru untuk hidayah, ono sing hal kecil saja dapat hidayah. Macam-macam. Nah, ini caranya dengan tadi ditunjukkan mukjizat Rasulullah. Mislul hadi amina titik. Mislul hadi seperti ini tadi kejadian tadi. Dilanjutkan amin rabin apa Tuhanmu iku teko emas, amin fiddatin atau saking perak Kanjeng Nabi. Fanakasa kemudian menunduk Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab ditanya begitu menunduk akhirnya. Rasul menundukkan kepalanya. Ngendekno itu maksudnya menunduk Rasul. Sakitan dengan keadaan diem malian yang agak lama. Rasulullah akhirnya diem. Ini paling ngenteni ini jawaban atau tak jawab. Karena Rasulullah nggak pakai. Rasulullah itu sampai seneng apapun ini Rasulullah hubbiba alaiya. Rasulullah itu disenengno pangeran ning titik-titik. Jadi bukan Rasulullah seneng. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah berarti ya wahyu, sunnah gitu ya. Sunnah Rasulullah pentingnya di situ. Bukan seperti kita, menurut kula ngeten. Menurut pendapat saya gini, enggak. Itu kira-kira gitu. Nah, ulama-ulama itu kalau ada apa-apa, urusan hal atau urusan ubudiyah maupun yang lainnya itu biasanya digoleki hadise di soal Al-Qur'an dhisik. Niru Rasulullah, maksudnya ojo utek kene sik. Ono gak gitu, ulama-ulama gitu. Nah, akhirnya diemlah Rasulullah sampai suwi. Alhamdulillah fanazala kemudian berturunlah Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril, "Qul ngucap sira, dawuh sira, ya Muhammad, he Kanjeng Nabi Muhammad. Dawuhe huwallahu ahad." Jadi maksudnya qul ya Muhammad, akhirnya di ayatnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya Rasulullah dari cerita tadi lengkap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah itu cerita asbabun nuzulnya. Terus mari dilanjutkan qul fatirus samawati. Qul fatirus samawati. Qul ucapkanlah ya Kanjeng Nabi, fatirus samawati takdire utawi Allah huwa itu fatirus samawati iku zat yang membuatlah langit wal ardilan bumi, ja'ala yang menjadikan Allah sapa Allah lakum kepada kalian semua min anfusikum saking awak-awak dhewe kalian dari diri kalian azwajan ing macam-macam atau jejodohan. Jadi zawaj itu artinya kan saiki diartikan zaujah itu kan bojo gitu ya. Azwaj ini bisa diartikan pasangan atau macam-macam. Dari bumi selain menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan dari kalian semua macam-macam jodoh-jodoh itu maksudnya. Wa minal anami dan an'am itu hewan-hewan rajakaya kayak sapi, wedhus, unta gitu. Rajakaya itu hewan yang punya fungsi kayak ada tabungan. Fungsinya gitu, bisa dimakan rajakaya. Basa Jawane terjemahane rajakaya. Azwajan ya padha minal ami azwajan ya jodohan atau macam-macam. Kabeh sing nyiptakno Allah yadraukum ndadekake atau menjadikan sapa Allah kum kalian semua fi ing dalem iki selanjutnya ayat yadraukum fihi
Nah, fihi takdirnya apa? Belum ada ini. Yakni dijelaskan, yakni ngersakake sapa Allah yakhluqukum, maksudnya ya yadruukum itu fihi itu ya maksudnya memaknanya yakhluqukum, menciptakan Allah kum ing kalian kepada kalian semua, fihi ing dalam fihi apa? Ai firrahmi di rahim apa? Ya rahim. Laisa iku ora ana. Maksudnya fihi itu takdirnya isinya adalah rahim. Laisa ora ono kami seliku apa jenenge sing madani pangeran Allah syai'un apa suwiji-wiji wa huwa hal utawi Allah as-sami'u dzat kang midhangetaken atau yang mendengar maha mendengar wal basiru yang maha melihat faqala moko ngucap sapa Surakoh atau Surakoh sapa Surakoh berucaplah Surakoh ya Rasulullah, berarti Surakoh sing krungu ayat mau Nabi di Jibril terus dijawab. Jawab Surakoh ya Rasulullah a'rid, tunjukkan ya Allah, ya Rasulullah alayya kepada aku al-islama ing Islam. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau begitu tunjukkan aku apa itu Islam, gitu kan akhirnya gitu. Farada kemudian menunjukkanlah sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam wa hasuna islamuhu, akhirnya singkat cerita wa hasuna lan wapi bagus banget Islamu apa Islame Surakoh. Akhirnya Surakoh masuk Islam dan Islamnya bagus. Oke, titik. Wahukian diceritakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Nabi alaihi salatu wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi pada waktu itu jalisan iku lungguh ala babil Madinati ing pintu Madinah itmarrat tibaan ternyata lewat janazatu rajulin sapa apa mayite seseorang ibab mayit iki faqala moko dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal alaihi dainun. Jadi tiba-tiba Rasulullah itu pas di pintu kota, artinya gerbang atau pintu masuk kota gitu ya. Nah, ternyata Rasulullah duduk ternyata ada jenazah lewat mau dimakamkan gitu ya. Jenazahnya seseorang. Akhirnya Rasulullah dawuh, "Hei, hal alaihi dainun." Hal apa toh alaihi iku tetep ing atase jenazah mau dainun utawi utang. Jenazah iku duwe utang ora? Itu kata Rasulullah. Faqalu moko jawab sing takziah mau gitu, para sahabat yang takziah. Alaihi iku tetep ing atase jenazah sing diutang sing duwe sing dipikul mau dainun utawi utang. Nggih Rasulullah, jenazah iki duwe utang. Pira? Dainu arba'ati darahima, utang 4 dirham. Mbok dirham 4 dirham saiki pira? Faqala moko dawuh sapa Nabi alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah jawab maneh. Sallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainun arba'atu darahim. Jawab Rasulullah rada iki. Sallu wis ya wis salatono sampean alaihi kepada salati alaihi kepada jenazah tadi. Fa inni maka sesungguhnya aku la usolli aku ora bakal nyolati, aku ora nyolati gitu ya. Alaman kepada atas orang mayit karena yang ono iku alaihi ngatasi man dainun apa utang. Aku enggak nyolati. Aku enggak mau nyolati jenazah sing duwe utang alaihi dainu arba'ati darahima, utang 4 dirham. Masalah Nabi, aku gak nyolati jenazah iki sing duwe utang 4 dirham. 4 dirham ku akeh ora? Famata mongko kemudian mati. Lanjutan nih. Arba'atu darahim famata kemudian mati. Jadi saya tidak menyolati orang yang punya utang 4 dirham kemudian mati. Itu maksudnya ya jenazah tadi jadinya. Walam yu'ati lan ora melakukan atau walam yu'adilan ora memenuhi membayar gitu ya. Ha ing utang pas mati wa yu'adi dan ora sempat bayar utang. Kemudian jadi Rasulullah jawabannya gitu. Aku enggak mau menyolati orang yang punya hutang 4 dirham kemudian mati terus kemudian belum sempat nyaur. Wah, bingung akhirnya.
Akhirnya fanazal, dan memang hakul adami kan biasanya gitu kan. Napa gak ada utang. Gitu kan. Nah, itu pentingnya ini. Kemudian ini unik karena ini kitab ini kitab motivasi yang berisi banyak welas kasih Allah. Fanazala kemudian turunlah Jibrilu sapa Jibril alaihissalam. Wa qala dawuh sapa Jibril, ya Muhammad kanjeng Nabi Muhammad, innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla kang maha agung lan maha ulur sapa Allah, yukriu iku membacakan sapa Allah ka ing panjenengan ya Rasulullah assalama ing salam. Wa yaqulu lan jadi kanjeng Nabi Gusti Allah titip salang teng panjenengan itu kira-kira. Wa yaqulun dawuh sapa Allah, kemudian selain assalam jawab salam, ayaqulu Allah juga dawuh ba'astu aku ngutus. Iki sing kata firman Allah ini. Ba'astu aku ngutus, kata Jibril menderukan Allah. Jibraila ing Jibril, aku ngutus. Jadi titip salam ya Rasulullah, terus kata Allah, aku ngutus Jibril bisurati adamiyin kelawan bentuk-bentuk atau kondisi ini kelawan bentuk atau gambare anak Adam. Wa ata kemudian mbayarake sapa Jibril dainahu ing utange wong mau mayit mau. Jadi Jibril diutus Allah karena kanjeng Nabi dawuh mau ngono. Jibril terus turun Jibril iki salamno terus utangi bayaran gitu. Utang dosa berarti kan utang ya gak utang ning iku ning liwat endi terus intinya dihapus gitu ya. Diutang dainahu. Faqala kemudian dawuh sapa Jibril, "Qum." Maka dari itu jumenengo kanjeng Nabi wis jenengan napa bergegas ya kanjeng Nabi, fasoli kemudian salatono. Kanjeng Nabi salati kanjeng Nabi gitu. Itu kata Allah itu 4 dirham sudah saya bayari. Fa inna mongko sesungguhnya wong mau furun itu sudah diampuni. Jadi Rasulullah sendiri akhirnya ya salati. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa yaqulu man shalla janazatin. Wa yaqulu lan dawuh sapa Jibril mana isik Jibril iki. Jibril selanjutnya melanjutkan ucapannya. Man shalla ala janazatin, ucapannya Jibril. Man utawi sapane wong. Nah, Jibril kan ya wis nurut ae. Berarti ini adalah perintah Allah, dawuhe Allah. Maka tapi bukan Al-Qur'an. Man utawi sapane shalla kang ya iku lamun salat sapa nyolati sapa wong ala janazatin ing jenazah, ghafara mongko ngapura Allah sapa Allah lahu maring wong sing gelem salati jenazah. Barang siapa yang mau mensolati jenazah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi akhirnya matur maneh. Ya akhi, he dulurku, saudaraku, ya Jibrilu, he Jibril. Jadi ngomong ke Jibril lagi. Min aina lahu hadhil karamah. Nabi kaget, wong diutang kok. Jare firman-Nya Allah nek diutang ya kudu nyaur. Hak adami itu tadi, hak anak antar manusia. Udah iki aku selatono sahabat aku mewakili karena kanjeng Nabi memang maksum enggak dikongkon nyolati yang sahabat-sahabat. Ada komplain dari Allah untuk suruh nyolati. Lho wong iki kan kanjeng Nabi akhirnya gini, kok istimewa begitu orang ini, kenapa? Kok sampai dibayari, diampuni Gusti Allah lewat Jibril tadi? Enggak, Rasulullah kaget. Min aina lahu hadil karamah. Dari mana kok bisa punya kemuliaan seperti ini orang ini? Faqala mongko ngucap bales jawab sapa Jibril liqiraatihi, dia itu 4 dirham itu diampuni karena liqiraatihi, karena telah membaca kulla yaumin, setiap hari yang dalam dino, setiap hari mi'ata marratin 100 kali. Setiap hari membaca 100 kali. Membaca apa? Surat Qul huwallahu ahad. Surat Qul huwallahu ahad 100 kali. Li'anna fiha,
karena sesungguhnya yang dalam tetap yang dalam surat Qul huwallahu ahad bayana sifatillah apa penjelasan atau keterangan sifate Allah wa tsanai dan pujian alaihi kepada Allah. Qala dawu sapa titik qala dawu sapa perawi. Jadi ini titik dulu. Apa namanya istimewanya 100 kulhu itu adalah bisa melindungi kita ketika di alam kubur gak di teko-tekoni debt collector maneh. Nek nang urip ya sampean maca ngene iki ya tetep utang. Ya tetep utang. Tetapi mungkin punya khasiat juga. Bisa bayar utang lewat kuluaha. Waca suwe-suwe. Iso dipraktekno. Aku urung praktekno iki. Mari kita dipraktekno. Diutang berarti. Ya utang lah. Menungso pasti diutang. Gak diutang gak seru ya. Yo gak seru wong saya dinali ngutang. Semangat. Gue gak semangat. Kayak bengi gak maling nek seru. Jadi itu keistimewaan kuluaha. Tapi nek bagi orang-orang yang khusus gitu ya, gak utangku tak bayar, maksudnya utangku ya aku kerja gitu. Kok cek murah ya aku maca kuluaha tok. Di padane karo utang gak aku sebenarnya ganti nang ben akhirat kan ngono. Jadi malah nangis nek di begitu maca kuluhu 100 menene ana duit teko. Iku nek makomnya wali nangis iku. Duh ya Allah aku nyicil sampean mbekei nang donya iki apa sih ya Allah gitu. Nek awak dhewe alhamdulillah. Gitu ya. Ya semakome beda-beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan tinggal sedikit. Qala dawu sapa selanjutnya titik qala dawu sapa perawi pencerita ini narasi hadis sama hikayat ini. Dawuh man qara'aha man utawi sapane wong qara'ai lamun maca sapa man ha ing ikilah surat Qul huwallahu ahad fi jami' umrihi ing dalam seumur hidupnya marrotan kelawan satu kali kelawan ambalan wahidatan yang satu. Barang siapa yang membaca ini konklusi yang buat kitab. Nanti hadis wis selesai, hikayat wis selesai, kabar wis selesai, tek cerita sahabat wis selesai. Nah, tiba saatnya pencerita atau pengarang kitab ini dawuh man qara'aha barang siapa yang membaca surat surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas itu di seumur hidupnya satu kali saja la yakhruju maka janjine Allah janjine ini konklusi ini la yakhruju maka tidak akan masuk sapa orang tadi minat dunia dari keluar siapa orang tadi minat dunia dari dunia hatta yara hingga ngerti sapa wong mau makan nahu ing tempatnya fil jannati ing dalam surga. Jadi intinya barang siapa yang pernah dalam seumur hidupnya membaca Qul huwallahu ahad sekali saja itu janjinya dia tidak akan mati, maksudnya keluar dari dunia itu mati hingga dia melihat surga. Jadi mungkin kita kan belum mengalami mati. Ketika nazak itu kan diperlihatkan batas antara cerita dalam kitab-kitab. Kira-kira istimewanya sekali kulhu itu untuk membantu ketika kita mau mati. Sing didelok iku gak liya-liyane tapi surga. Tempatnya dia di surga. Itu sekali. Karena apa? Di hadis ini gak ono sing jelasno Qul huwallahu ahad ngerti tafsirin. Ndak, wis pokoke Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iki termasuk sing tak senengi aku. Ya pendek enak tinggal salat enak. Cepat gitu ya. Khususon kelawan khususnya. Nah, khususannya. Man utawi sapa wong qaraha niku lamun maca sapa wong mauha ing surat Qul huwallahu ahad fi sholawatil khamsi ing dalam salat 5 waktu fi kulli yaumin ing dalam saben dina kada marratin ing iki-ikilah imbal kali ya ikilah jumlah gitu ya tasfa'u moko bakal nyafaati lahum bakal nyafaati lahum maring man
berarti nyafaati Rasulullah. Barang nyafaati opo tasfa, oh ini tasfa'u akan menolong atau mensyafaati apa sing menolong surah Qul mau lahu kepada orang tadi yaumal qiyamati yang dalam dino kiamat wali jami'i akribaihi, dan tidak hanya dia saja yang diselamatkan tapi wali jami'i akribaihi dan kerabat-kerabatnya. Kerabat itu maksudnya orang yang terdekat dia. Miman saking bayan sange wong seperti hanya orang-orang qadis taujabat yang sungguh telah ditetapkan alaihi kepadanya annaru apa neraka. Jadi barang siapa yang pernah membaca qul huwallahu ahad di salat 5 waktu di setiap hari dengan jumlah tertentu gitu ya. Maksudnya berarti 5 waktu. Tasfa'u, maka surat qul huwallahu ahad tadi akan datang menjadi penolong di hari kiamat bagi orang tadi. Tidak hanya orang tadi yang ditolong, tetapi kerabat itu bukan tidak hanya ya orang yang dekat lah, qorib itu dekat dengan orang tadi. Yang orang-orang tadi itu sudah dipastikan atau di list gitu ya akan masuk neraka. Jadi ini manfaatnya. Alhamdulillah kita malam ini sudah tidak hanya dari YouTube, tidak hanya dari macam-macam, kita bareng-bareng membaca, mengetahui kabar gembira ini dari kitab yang ini, insya Allah kitab mutabarok, kitab yang ya sangat ilmiah, artinya sangat nggak mungkin abal-abal gitu ya. Dan alhamdulillah kita diterima saja, sami'na wa ta'na, kita terima hadis-hadis ini dengan segala kebenarannya. Jadi tentu berbeda meyakini sesuatu karena tidak dengan landasan hadis dan riwayat dengan hadis dan riwayat, tentu berbeda. Semoga kita dijadikan dapatlah barokahnya kulhu. Amin. Kita itu setiap sholat itu ini menarik gitu ya, kulhu, terus kemudian pas tahlil Jumat itu juga nggak lepas dari qul huwallahu ahad. Semoga bedanya cuman besok kalau tahlil diingat-ingat saja bahwa ada hadis yang seperti ini, jadi tentu berbeda. Sama nambah aku karib Mas. Karib ya. Yo karib kabeh ben gandol-gandolan. Kita nggak tahu yang bisa menyelamatkan apa. Jadi misalnya bahkan guru atau murid itu bisa sebagai guru ya harus jangan pede dulu, ya berharap sing nanting yo murid-murid yang ngono, kita sama-sama nggak tahu. Kecuali wis dadi wali sing wis wah itu enggak apa-apa gitu. Nah, kita nggak tahu, semoga kita gandulan. Kalau saya prinsipnya keberkahan ilmu itu ya berada dari ya ilmunya. Nah, apalagi ilmu yang kita bahas adalah hadis Rasulullah tadi. Semoga manfaat dan semoga menyelamatkanlah bagi kita dan keluarga kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mari sebelum menutup kita baca Maulaya Sol, semoga melengkapi ngaji pada kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.